Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial teman-teman. Lebih tepatnya kita akan demo flash lagi mengenai STB HG 680FJ ya. Di sini saya ada 2 unit teman-teman. Sebelum kita flash sebenarnya kita cek dulu versinya teman-teman. Tapi di video kali ini kita tidak buka di layar monitor. Yang jelas ini versi Android 10 ya, versi lama. Versi lama. Sudah kita cek, nyala boot logonya adalah yang warna hitam tuh ya, masih lama. Nah, kita akan flash dengan firmware Relunic dengan sistem UBT ya, USB Burning Tool. Nah, kita akan langsung demokan flashnya teman-teman. Kita buka USB Burning Tool terlebih dahulu ya. Kita pakai versi yang 2.6 ya. Nah, di sini sudah muncul. Sampingnya adalah nanti apa itu namanya teman-teman? Layarnya, layar monitor kita. Kemudian ini agak ke atas teman-teman biar bukan yang ininya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian logonya harus dimunculkan di sini. Nah, ininya kita taruh di sini. Ya, lagu wajib. Oke, kita langsung proses flashing teman-teman. Kita mau image filenya terlebih dahulu ya. Kita pilih file, kemudian kita import image. Kita masuk. Nah, di sini sudah ada siap ya. Kita sudah siap UBT untuk ori nanti kalau misalkan error atau gagal flash. Dan ini adalah Relunic yang firmware customnya ya. Kita buka saja teman-teman. Kalau ini bahan-bahannya. Oke. Kemudian kita siapkan 2 adapter teman-teman, karena kebetulan di sini ada 2 device STB yang akan coba kita flash ya. Ada 2 device STB. Sambil menunggu mount image filenya masuk ya di UBT. Oke, sambil kita nyalakan biar agak kelihatan ya teman-teman. Silau. Oke, ayo kita refresh teman-teman biar cepat masuknya. Nah, untuk flash STB ini lebih enak daripada V5 atau B866 ya teman-teman. Kalau versi HG, HGP, HGFJ itu kita tidak perlu istilahnya bongkar ya, kecuali kalau urgent ada suatu kendala, tidak gagal flash atau apa, kita baru masuk ke dalamnya. Oke, kemudian kita unchecklist erase bootloader ya, sisakan hanya erase flash, kemudian klik start. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada power dalam kondisi on. Nah, USB yang kita pakai nanti adalah yang di sini, USB 1 ya. Kita masukkan powernya, tapi jangan langsung masuk ya. Nah, kita pakai yang ini dulu. Hitungan ketiga langsung masuk ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Proses flashing teman-teman. Karena saya ada 2 STB, nanti kita biar lebih cepat teman-teman. Jadi bisa berapapun, tinggal port USB-nya ada berapa, USB mil to milnya ada berapa. Kita bisa langsung juga sama bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, gini. Biar saling kejar-kejaran gitu, teman-teman. Oke, sebenarnya ada 3 STB. Nanti teman-teman USB mail to mail saya hanya ada 2. Jadi tidak bisa langsung flash 3 itu. Sebenarnya bisa, tapi cuma perangkat saya ya cuma ada 1 ini.
Kita nunggu giliran aja. Waktu itu ada yang membutuhkan mail to mail teman, kemudian saya panah ada 3 tak kasihkan satu, perhatikan, mau belajar flash katanya, boleh silahkan gitu. Dalam ketika proses flashing ini dilarang untuk istilahnya mematikan komputer, putuskan adaptor, atau melepas kabel mail to mailnya ya. Nah, kecuali kalau ada situasi di mana terjadi suatu masalah, gagal flash atau berhenti ini merah gitu baru, atau ditunggu sampai berjam-jam lama banget itu kok tidak selesai, nah itu mungkin ada suatu kendala, bisa kita lepas sepasang. Biasanya kalau gagal ini pun kita bisa atasi dengan bootloader HGFJ, udah selesai teman-teman. Jadi enaknya flash HGFJ seperti itu. Nah ini masih ada satu, nunggu gilirannya, nunggu giliran flash. Oh yang pertama tadi yang mana ya? Aduh, yang pertama tadi yang mana? Nah jadi lupa teman-teman. Jadi kalau kita cabut ya gitu, USB 3, USB 4. Oke, kalau tidak salah yang ini teman-teman, ini yang pertama. Yang ini pertama, jadi ini kalau sudah selesai bisa kita lepas ya. Oke, udah selesai. Kita lepas teman-teman. Ya, betul. Kemudian kita gunakan untuk flash yang berikutnya ya. Jadi menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. 1, 2, 3. Tuh. Enaknya GFC seperti ini teman-teman. Tuh, udah selesai. Kita lepas ya. Kita tunggu itu. Terus saya sebenarnya mau mendemokan jikalau kita flash gagal kemudian ini putus gitu, dan kita cara mengatasinya bagaimana gitu, itu ada caranya juga teman-teman. Tapi kita tunggu dulu ini sampai selesai ya. Di tutorial hari ini hanya kita sampai bisa flash dan berhasil gitu. Nah, jika ada tanda-tanda seperti ini tanda-tanda gagal ini. Lama coy. Ini dia. Nah, gagal kan teman-teman. Jika sudah terjadi gagal seperti ini, nah teman-teman pasti biasanya panik ya. Oh, kenapa gagal gitu. Kita bisa coba dengan port USB yang berbeda. Nah, ini kita coba lagi di port 4 ya. Seperti ini. Nah, ada 1% tok teman-teman. Dan ini proses kopinya jadi lama itu. Ulang lagi, pindah port satunya. Nah, hanya 1% saja. Terus bagaimana teman-teman jika terjadi hal seperti ini? Nah, demo seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita membuat bootloader untuk seri HGFJ. Nah, kita bikin bootcard maker micro SD yang berisi bootloader HGFJ. Kita lepas USB-nya, kita masukkan micro SD ya, kemudian kita minimize ya teman-teman. Ini kita minimize dulu, kita buka explore, kita buka stb, cari file bootloader HGFJ. Nah, ini kita sudah ada ini teman-teman.
Bootcut Maker ya, ini kita klik aja open seperti biasa. Kemudian yang terpenting, yang jangan sampai teman-teman itu keliru, ini adalah di sini ketika memilih choice disk yang atau micro SD yang ingin dijadikan bootloader, pastikan tepat ya, sesuai. Kalau di sini E ya E, kalau H ya H, seperti itu. Micro SD-nya berada di mana. Kemudian checklist partition and to format. Nah, kemudian kita klik open ya. Open di sini kita minimize. Aduh, biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, di sini kita cari bootloader untuk HGFJ, kita lihat dulu. Nah, di sini ada HGFJ, UBT, Bootcut Maker. Nah, ini tinggal di klik open ya. Nah, kemudian kalau sudah klik aja make, kemudian klik aja OK. Oke, data E benar, kita klik start, kita klik OK. Tunggu sampai proses format selesai, klik OK, close, muncul tulisan sukses, OK, kita close. Kemudian kita bisa buka lagi ini, kita keluarkan micro SD-nya ya, kita eject. Oke, udah keluar. Selanjutnya kita lepas micro SD. Kita tidak mengembalikan ke ori dulu, kita coba langsung flash dengan Relunic tapi dengan penambahan bootloader ya. Jika gagal berarti kita nanti pakai firmware ori dulu. Oke, bismillah ya, kita buka UBT nya. Ini masih dalam kondisi apa namanya, siap flashing ya. Oke, 1 2 3. Oke, mau ke 7% ya teman-teman. Karena tadi basic dasarnya sudah saya cek STB-nya Android 10 teman-teman. Jadi untuk Relunic yang kita pasang pun ini juga Android 10. Jadi saya berasumsi untuk tidak downgrade dulu atau balikan ke ori dulu karena posisinya memang sudah Android 10. Berbeda kalau kita ketemu dengan STB ini dengan bot logonya berwarna orange. Nah, karena saya biasanya saya turunkan ke 10 pakai Relunic Pro. Biasanya saya downgrade dulu ke original, baru saya flash ke Relunic Pro Android 10. Itu teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar berhasil ya teman-teman. Oke, sambil flash kita bisa menyiapkan STB-nya untuk dinyalakan teman. Jadi yang 3 tadi kan sudah selesai berhasil kita flash ya. Taruh mana ini? Ya kelihatan di sini ya. Sudah siap diterima usernya. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau terjadi gagal flash, kemudian banyak faktor ya teman-teman. Banyak faktor, terutama V5 itu yang harus kita bongkar dan harus pakai short pin, itu banyak faktor. Entah pengaruh di port USB-nya, kalau ini tadi ya. Entah memang sistem di komputernya, atau mungkin perangkat di STB-nya. Kalau teman-teman sudah menggunakan komputer yang sudah pakai USB 3, mungkin proses flashing ini jadi lebih cepat ya teman-teman. Kalau saya pakai DDR3, RAM-nya masih komputer jadul, untuk port USB-nya masih USB 2. Terus kemarin ada yang bertanya juga, kalau misalkan flashing menggunakan Windows 7, apakah bisa? Bisa ya, bisa, semuanya bisa, asalkan driver bisa terpasang pada Windows tersebut ya, pastikan drivernya terpasang. Nah, jadi seperti itu. Oke,
Berhasil teman-teman, jadi tidak kita balikin ke ori, langsung kita flash di Relunic ya. Kita stop, kemudian kita close ya. Kan udah selesai ya teman-teman. Nah ini selanjutnya kita akan lepas dan coba kita nyalakan ya teman-teman. Kita pasang HDMI nya teman-teman. Saya pakai HDMI capture ya, jadi bukan pakai layar TV. Oh iya, micro SD nya dilepas saja. Dilepas saja. Biasanya kalau saya sering lupa flash disk nya melayang entah kemana, ikut SDB. Micro SD nya ikut STB. Oke, kita tambah layar monitornya. Untuk yang pemula, untuk belajar flash kita rekomendasikan pakai yang HGFJ ya teman-teman, karena tidak terlalu sulit dan tidak terlalu rumit ya. Daripada pakai STB yang lain ya. Nah ini kita perbesar sampai sekian aja, segini cukup ya. Oke. Ini satunya juga saya nyalakan gitu biar nanti, karena setelah selesai flash proses ini memang lama teman-teman, jadi jangan khawatir habis flash dengan Relunic Pro, proses menyalanya itu memang butuh waktu lama, tidak cepat ya. Jadi mohon sabar, ditunggu. Ini di depan rumah banyak anak-anak kecil teman-teman, ramai banget ini. Oke, semoga tidak terganggu ya. Kemudian kalau rekaman, kenapa di komputernya Pak Pur itu mesti ada suara berisik gitu ya? Yang pertama memang PC yang saya gunakan memang lumayan bising teman-teman. Jadi ini dari kamar aja suaranya dengar, di luar kamar itu suaranya ngesesnya kedengeran, apalagi kalau malam gitu. Jadi mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Memang begitulah adanya komputer yang saya gunakan. Oke, ketika sudah sampai sini, sudah kita pastikan proses ini sudah berhasil teman-teman. Nah, untuk selanjutnya finishing flashing, teman-teman bisa melihat video kami sebelumnya. Oke, 3 STB berhasil kita flash teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.